Selamat pagi anak ibu kelas 12. Apa kabar kalian? Tentu sehat-sehat ya. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Tak terasa udah hampir setahun kita belajar daring. Artinya tidak maksimal kalian menerima penjelasan, tidak maksimal juga kami menjelaskan. Namun pun demikian, kalian tetap harus belajar sedikit demi sedikit karena kalian sudah mau menyelesaikan studi akhir kalian. Tidak lama lagi kalian akan menyelesaikan studi kalian dari SMK Parulian dengan harapan kalian punya prestasi, punya pengetahuan, punya keterampilan atau skill ya. Maka untuk itu jangan pernah jenuh-jenuh, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Hari ini kita lanjut perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu sudah banyak ibu sampaikan dalam kota, di luar kota, dalam negeri, luar negeri, pindah tugas gitu ya. Dan ada lagi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat ya, mengikuti seminar dan sejenisnya, mungkin pertemuan-pertemuan begitu ya. Ini ada yang harus menginap, ada yang pulang hari gitu ya. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan kalau seseorang atasan kita itu akan melakukan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya gitu ya. Ini dia, kita masuk ke materinya. Nah, jadi kalau melakukan perjalanan kan ada biaya ya, ada biaya. Kalau misalnya perjalanannya untuk rapat seperti yang tadi, seminar dan sejenisnya, biaya-biaya yang harus diserahkan atau diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas itu yang pertama adalah uang harian. Uang harian itu adalah uang yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas non paket yang dilakukan kurang 8 jam kegiatannya. Itu uang harian namanya ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu mengikuti rapat kurang dari 8 jam, artinya tidak 1 hari, berarti tidak menginap gitu ya. Kepada beliau akan diberikan uang harian. Uang harian itu apa saja? Nanti di dalam buku kita itu ada ya. Yang termasuk uang harian itu adalah uang saku, uang sakunya ya. Lalu uang makan, kemudian uang transportasi menuju lokasi pertemuan, itu uang harian itu. Jadi uang harian itu ada 3, uang sakunya, uang makannya, dan uang transportasi. Nanti di total lah itu apakah 500.000, 200.000 atau seberapa gitu ya. Itu kalau lama perjalanan dinas itu kurang lebih 8 jam. Kemudian ada biaya transportasi. Tadi di sini ada saya katakan di uang harian itu termasuk uang transportasi. Beda dengan ini secara khusus ya. Transportasi berarti yang berangkat itu lebih dari 1 orang dan memerlukan transportasi untuk alat membawa pegawai-pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas kan bisa perseorangan, bisa kelompok kan gitu ya. Jadi biaya perjalanan sampai tempat pertemuan dan penyediaan prasarana berupa kendaraan, ini dia. Jadi harus harus charter gitu ya. Itu biaya transportasi dikeluarkan. Kemudian biaya pertemuan, biaya paket kegiatan pertemuan dengan format ada full board, ada full day, ada half day, ditawarkan di dalam dan luar kota. Ini kalau biaya paket full board ini berarti dia melakukan perjalanan dinas itu 1 hari penuh dan mengharuskan dia menginap, itu disebut dengan full board. Kalau dikatakan full board berarti seseorang melakukan perjalanan dinas itu menginap dia. Kalau full day itu tidak sampai menginap, dia kurang lebih 8 jam. Kemudian kalau half day itu sekitar 5 jam dia, sekitar 5 jam. Jadi nanti biaya-biaya untuk itu ada. Untuk yang 8 jam ada, untuk yang 5 jam ada, dan untuk yang menginap ada. Tentu akan beda ya, di dalam maupun di luar kota.
Kemudian yang keempat, ada uang representase. Ini diberikan kepada pejabat negara, dibayar secara lumsum, artinya secara maksimal. Cukup tak cukup itu diberikan, atau bisa saja ditentukan naik pesawat, tapi yang bersangkutan sepanjang tidak mengganggu hari kerjanya bisa tanpa pesawat. Katakanlah kalau dengan pesawat dia takut, bisa dengan darat, bisa dengan laut. Jadi kurang atau lebih uang itu menjadi tanggung jawab bersangkutan, itu dikatakan secara lumsum, secara maksimal. Ini merupakan batas biaya tertinggi ya, sebagaimana diatur dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Jadi ini kan seperti yang kita pelajari di awal-awal, ada peraturan menteri yang mengatur biaya-biaya perjalanan dinas, jadi tidak asal-asal ya. Kemudian ada biaya sewa kendaraan. Ini tadi ya, biaya beda dengan yang di sebelah, yang nomor 3 tadi. Ini sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan butuh mobilitas tinggi berskala besar dan tidak dapat diakomodasi oleh kendaraan dinas yang tersedia karena mungkin jumlah pesertanya banyak atau tidak tersedia mungkin mobil dinas, maka dia harus charter lah mobil ya. Jadi biaya sewa kendaraan itu biaya paket kegiatan, biaya paket namanya ya, ada 5 jenis. Kemudian berikutnya adalah dokumen pertanggungjawaban yang dipersyaratkan ini bagi penyelenggara, tuan rumah lah istilahnya ini ya, tuan rumah, dan ada bagi pelaksana surat perjalanan dinas, artinya orang yang menghadiri atau yang ditugaskan melakukan perjalanan gitu ya. Ini penyelenggara, ini yang datang, begitulah. Kalau bagi penyelenggara apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan, ini dia: surat tugas, surat undangan, ada surat tugas bagi undangan dari atas yang bersangkutan, surat perjalanan dinas. Nah, ini surat perjalanan dinas sudah Ibu terangkan. Kemudian daftar hadir peserta, kita sebagai tuan rumah kita harus siapkan surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan. Kemudian ada tiket, ada bukti pembayaran lainnya, dokumen output. Nah, ini dia. Apakah dokumen output ini materi-materi yang disampaikan, kalau misalnya seminar kan ada itu ya, itu bagi penyelenggara atau katakanlah tuan rumah. Ini bagi yang datang, bagi yang diundang gitu ya. Surat tugas tentu harus ada surat tugas. Nanti tanpa surat tugas ini kamu tidak akan diterima di sini ya, kehadiranmu akan dicurigai. Jadi harus ada surat tugas dari atasan yang sudah tandatangani, ada surat undangan, surat perjalanan dinas yang tandatangani, kemudian perjalanan dinas tiket, bukti pembayaran lainnya, dokumen output. Ini kita sebagai undangan harus kita persiapkan ini ya, sebagai pelaksana surat perjalanan dinas. Jadi nanti 2 minggu depan kita akan belajar luring. Nanti ini akan kita praktekkan di sekolah. Nah, untuk pertemuan kali ini yang boleh aku sampaikan. Siap-siap kalian 2 minggu berikutnya sebelum kita ujian semester sudah harus belajar tatap muka. Nanti waktu yang sedikit itu kita upayakan untuk praktek. Apakah praktek membuat surat tugas, mengatur surat tugas, mengatur jadwal kerja pimpinan. Nah, itu nanti yang perlu kita persiapkan ya. Nah, bagi yang ada bukunya boleh baca-baca lah ya. Nanti ada Ibu kasih tugasnya berupa kuis, menyusul. Ini dulu kalian pelajari. Mungkin nanti Ibu akan kasih tugas menjodohkan saja. Ibu kasih pertanyaan, Ibu kasih pilihan jawabannya. Itu dia. Selamat pagi, jaga kesehatan, tetap fokus belajar, Tuhan memberkati.